kami dari kelompok 10 Biodas 13. Kami lagi ada di Surabaya Zoo. Kebun Binatang Surabaya merupakan salah satu pusat konservasi alam yang berfungsi tidak hanya sebagai tempat rekreasi, tetapi juga sebagai sarana pendidikan, penelitian, dan pelestarian satwa. Kebun Binatang Surabaya yang berdiri sejak tahun 1916 telah menjadi ikon penting bagi kota Surabaya, sekaligus lembaga konservasi yang diakui secara nasional. Dengan koleksi satwa yang sangat beragam, mulai dari primata seperti orangutan dan bekantan, hingga satwa endemik Indonesia seperti anoa, kebun binatang ini berperan besar dalam menjaga keberlangsungan spesies yang terancam punah. Selain itu, keberadaan kebun binatang ini juga menjadi wadah edukasi bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk mengenal lebih dekat keanekaragaman hayati dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Awalnya kan dari alam liar nih, itu kiprahnya awalnya apa, yang profesional atau dari sisi? Ya dari sini termasuk mungkin menurut saya juga banyak kiprah profesional. Ada sini juga ada dokter, kalau lama juga ada dengan profesional kan, dia tahu. Ini juga ada kayak studi tiap bulan mungkin nggak mau belajar seperti itu. Terus kita di sini kayak apa namanya edukasi kiper gimana caranya. Kemarin ada KBSI kayak apa ya? KBSI itu nah itu kan kayak pelatihan secara langsung kita terutama nutrisionis juga kita punya isi kita ini punya ini kita kasih di sini juga ada misalnya harimau kita akan harimau balap di sini. Terus kita itu harus juga tahu paham akan caranya gimana, jadi mereka sukanya gimana juga. Jadi bukan sepihak kita yang mau dia untuk di situ jangan, nanti akhirnya mengakibatkan kesulitan sama. Dan kita juga harus tahu untuk perawatnya itu. Kayak contoh di sini kalian pasti lihat kayak harimaunya kurus-kurus gitu, nggak yang gembul gitu. Kalian tahu kalau gembul itu sebenarnya ya memang lucu ya. Kalau gembul itu lucu ya kan? Iya juga. Tapi kalau gembul itu namanya obesitas. Sedangkan di sini kadang peraganya cuma berapa meter kali berapa meter. Kira 1 kilo 1 kilo. Tapi kan mereka kan kerja di alam liar mereka berotot kan. Karena dia ngejar satwa untuk pemangkat kayak sistem berburu dia kan. Iya. Makanya di sini itu diatur supaya tidak obesitas. Kalau obesitas mati, terlalu kurus juga mati. Seperti yang terjadi halnya kemarin kayak di Wanggajet dan lain-lain itu, aku nyinggung gitu ya. Banyak orang nggak tahu juga. Nah, ini padahal sebenarnya ada tujuannya gitu. Berdasarkan Campbell 2018, prinsip biologi seperti homeostasis, metabolisme, reproduksi, dan adaptasi sangat penting dalam pengelolaan satwa di lembaga konservasi sebagai upaya menjaga kesejahteraan hewan. Pertama, homeostasis. Setiap satwa memerlukan kondisi stabil dalam tubuhnya agar dapat hidup sehat. Karena itu, suhu kandang, kebersihan, akses air, dan nutrisi perlu disesuaikan. Kedua, metabolisme. Untuk memenuhi kebutuhan energi, satwa diberikan pakan sesuai fisiologi dan jenis makanannya. Herbivora seperti gajah dan rusa diberi makanan tinggi serat seperti wortel. Sementara harimau dan singa mendapatkan daging yang kaya akan protein. Ketiga, reproduksi. KBS menjalankan program breeding untuk mendukung pelestarian satwa di ambang kepunahan. Melalui program ini, beberapa spesies berhasil berkembang biak. Kelima, evolusi. Keberagaman genetik di KBS menjadi bahan penting dalam penelitian evolusi dan upaya penyelamatan spesies. Keenam, interaksi. KBS menjadi ruang edukasi ekologis yang memperlihatkan hubungan rantai makanan, siklus hidup, dan peran spesies dalam menjaga keseimbangan alam. Konservasi dapat menghadapi tantangan utama seperti perburuan liar,
perdagangan ilegal, kerusakan habitat, kurangnya edukasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Hal ini selaras dengan beberapa tujuan Sustainable Development Goals, yakni SDG 4, Quality Education, menyediakan edukasi lingkungan bagi publik, SDG 13, Climate Action, sebagai mitigasi perubahan iklim, SDG 14, Life Below Water, dan 15 Life on Land, melindungi keanekaragaman hayati dan mencegah kepunahan. SDG 16, Peace, Justice, and Strong Institutions, mendukung penegakan hukum terhadap perdagangan satwa ilegal. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok ke-10. Mari bersama menjadi bagian dari perubahan demi bumi yang lestari, satwa terlindungi, dan kehidupan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.